Presiden Jokowi yang tampaknya berupaya untuk memenggal Partai Gerindra melalui kasus guru besar Sufmi Dasko Ahmad. Iya kan? Memang dalam 2 pekan belakangan ini, itu kan memang lagi viral ketika kasus guru besar dari Sufmi Dasko Ahmad ini kemudian mencuat setelah investigasi dari majalah Tempo kemudian dimunculkan dalam podcast Bocor Alus di YouTube. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden Jokowi yang tampaknya berupaya untuk memenggal Partai Gerindra melalui kasus guru besar Sufmi Dasko Ahmad. Iya kan? Memang dalam 2 pekan belakangan ini, itu kan memang lagi viral ketika kasus guru besar dari Sufmi Dasko Ahmad ini kemudian mencuat setelah investigasi dari majalah Tempo kemudian dimunculkan dalam podcast Bocor Alus di YouTube. Itu kan kemudian memunculkan berbagai macam spekulasi bahwa ternyata para politisi ini kemudian ingin mendapatkan status guru besar melalui jalur giveaway. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Tempo beberapa waktu yang lalu, 2 pekan yang lalu kalau nggak salah, itu kan memang ada banyak sekali kejanggalan dari pengukuhan guru besar yang akhirnya diberikan kepada Sufmi Dasko Ahmad. Politisi Partai Gerindra yang juga seorang anggota DPR RI, lalu kemudian juga seorang tangan kanan dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Dari investigasi di Tempo, ini kan menunjukkan bahwa kejanggalan itu berbagai macam kriterianya. Yang pertama itu adalah dari masa mengajar Sufmi Dasko Ahmad yang dinilai belum memenuhi syarat. Kalau seseorang ini ingin mengajukan menjadi guru besar, itu setelah dia mendapatkan gelar doktor atau S3, itu kan minimal harus mengajar selama 10 tahun. Nah, sementara Sufmi Dasko Ahmad ini berdasarkan data dari pangkalan data, itu kan belum ada 10 tahun, mungkin baru sekitar 4 atau 5 tahun. Padahal seharusnya seorang yang setelah mendapatkan gelar doktor, ini kan juga harus melalui beberapa tahapan, harus menjadi lektor, wakil lektor. Nah, itu saja membutuhkan waktu sekitar mungkin 15-20 tahun. Sementara Sufmi Dasko Ahmad ini sudah melewati itu semua dengan melompat. Jadi dia belum melalui fase lektor, sudah tiba-tiba jadi lektor ketua atau lektor kepala. Itu yang kemudian dipertanyakan. Kok bisa seseorang yang belum menempuh itu semua, belum mengajar selama 10 tahun minimal, itu kemudian bisa mengajukan diri sebagai guru besar. Tapi klaim dari Sufmi Dasko Ahmad ini mengatakan bahwa dia ini sudah mengajar selama lebih dari 10 tahun. Bahkan dia katanya punya universitas sendiri. Dan itu pun juga diperkuat oleh dari Universitas Azhara yang kemudian mengatakan bahwa Sufmi Dasko Ahmad ini adalah pengajar tetap di sini. Oke, mungkin iya. Tapi apakah mengajar selama di Universitas Azhara itu sudah memenuhi syarat setelah dia mendapatkan gelar doktornya? Itu yang masih dipertanyakan. Sementara dari majalah Tempo juga menggali ini terus. Kan dipertanyakan, nah selama Anda mengajar di sana, Anda kan juga menjadi politisi. Anda jadi menjadi anggota DPR RI. Bagaimana caranya membagi waktu Anda menjadi politisi sementara Anda aktif mengajar selama lebih dari 10 tahun? Itu yang kemudian oleh Sufmi Dasko disampaikan bahwa saya selain mengajar, saya juga menjadi pemilik universitas, saya juga aktif di kampus. Itu yang disampaikan. Tapi kenyataannya ya kita nggak tahu seberapa banyak seberapa intenskah Sufmi Dasko Ahmad ini mengajar di dunia kampus. Lalu kemudian masalah jurnal yang harus diterbitkan. Seorang calon profesor, calon guru besar ini kan harus minimal mempunyai 4 jurnal ilmiah yang harus diterbitkan. Sementara Sufmi Dasko Ahmad ini memang punya 5. Lebih dong. Tapi ternyata setelah ditelusuri, linknya ini tidak mengarah ke jurnal itu. Aneh memang. Tidak ada
jurnal ilmiah ini memang ketika linknya ini kemudian diklik, itu tidak mengarah ke jurnal itu. Nah, ini kan bisa jadi sebagai jurnal abal-abal. Dan memang masalah ini pangkalnya itu ada di aksesor. Orang-orang yang menguji ini yang ada di Kementerian Riset Dikti. Yang memang orang-orangnya bermasalah. Banyak sekali oknum-oknum aksesor ini yang memang sebuah komplotan begitu. Mereka ini bermain untuk itu semua. Nah, ini yang akhirnya kemudian dipertanyakan. Gelar profesor dari seorang politisi, termasuk salah satunya adalah Sufmi Dasko Ahmad, itu adalah gelar giveaway atau gelar hanya pemberian supaya mereka ini bisa mendapatkan banyak sekali value, kemudian banyak sekali penghargaan ketika dia punya gelar profesor. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Presiden Jokowi? Jadi begini, kalau kita melihat, saya kemudian memahami ini kasusnya sama persis dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kalau kita melihat Hasyim Asy'ari, ini kan kasus mesumnya itu kan bukan hanya sekarang, bukan hanya dengan anggota PPLN yang dari Den Haag. Beberapa kali dia kan juga pernah terlibat kasus mesum. Dulu juga pernah kita ingat di tahun 2021 dengan wanita emas. Lalu kemudian sekarang dengan seorang PPLN dari Den Haag Belanda itu yang kemudian mencuat, padahal kasusnya sudah dari dulu. Nah, ini juga sama. Gelar profesor pengukuhan guru besar dari Sufmi Dasko Ahmad ini kan juga terjadi di akhir tahun 2022, di bulan Desember. Tapi kenapa sekarang baru mencuat? Ya itu tadi, karena memang sebetulnya ini ingin dimanfaatkan. Kalau misalkan ketua KPU ini dimanfaatkan oleh penguasa untuk mengakomodasi, memuluskan jalan anaknya untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden, sementara Sufmi Dasko Ahmad yang kita kenal sebagai seorang yang sangat amat dekat dengan Prabowo Subianto, tangan kanan Prabowo Subianto, bahkan untuk merekrut buzzer-buzzer ini kan ada kita kenal kemarin jalur Dasko kan. Nah, ini kan juga dimanfaatkan oleh penguasa. Bahwa Partai Gerindra ini kemudian dimanfaatkan untuk mengusung Prabowo Gibran untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Itu yang terjadi. Sementara ketika sekarang Gibran sudah menjadi wakil presiden terpilih dan akan dilantik bulan Oktober nanti, penguasa atau Presiden Jokowi ini tidak ingin Partai Gerindra menjadi dominan. Meskipun seorang presiden terpilih di Oktober nanti itu adalah ketua umum Partai Gerindra. Presiden Jokowi tidak ingin Partai Gerindra menjadi partai yang dominan di parlemen tentunya. Makanya ini ingin dikebiri, ingin dipenggal orang-orang yang dekat dengan Prabowo Subianto. Dimunculkanlah ini kemudian gelar profesor atau guru besar yang dinilai ini abal-abal dan juga hasil giveaway. Sekarang bayangkan, apakah mungkin koran Tempo atau majalah Tempo ini kemudian secara iseng nganggur tiba-tiba, ngapain ya? Kita cari ini aja celah-celah dari guru besar. Kan nggak mungkin seperti itu. Pasti ada yang membisikkan, pasti ada yang memberitahu, ini loh, ada kejanggalan di pengukuhan guru besar. Ini coba diinvestigasi, coba ditelusuri, ini begini, begini, begini. Dan akhirnya sekarang dimunculkan sekarang. Padahal pengukuhan guru besar ini sudah berlangsung pada akhir tahun 2022 yang lalu. Meskipun pengukuhan guru besarnya ini kalau kita melihat sangat istimewa. Dia kan dikukuhkan oleh Universitas Pakuan Bogor. Tapi pengukuhan guru besar pidatonya ini bukan di universitas, di Sentul. Istimewa kan? Nah, makanya ini kan menjadi kecurigaan kita semua. Nah, kemudian kembali lagi ke masalah Presiden Jokowi yang ingin memenggal Partai Gerindra. Jadi setelah memanfaatkan Partai Gerindra, mengusung Prabowo Gibran, kemudian menjadi pemenang pemilu, pemenang Pilpres, ini kan kemudian sekarang Presiden Jokowi seolah tidak ingin Gerindra ini menjadi partai yang dominan. Jangan sampai Partai Gerindra ini kemudian nanti ketika Prabowo menjadi presiden, kemudian mantan Presiden Jokowi nantinya ini kemudian pelan-pelan mulai disingkirkan. Gibran bisa jadi juga disingkirkan. Makanya sekarang mulai dipenggal satu persatu. Sama seperti kasusnya Hasyim Asy'ari ketua KPU. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Sufmi Dasko Ahmad ini sendirian? Enggak. Di Bocor Alus Tempo ini kan juga muncul nama Bambang Susatyo. Elit Partai Golkar, sama. Masa mengajarnya juga kurang dari 10 tahun, lalu kemudian juga berbagai macam polemik
tentang pengukuhan guru besarnya itu, tapi kenapa kok tidak seramai Sufmi Dasko Ahmad? Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan. Tapi saya menganalisa ini secara politik bahwa Partai Golkar ini masih dibutuhkan oleh Presiden Jokowi. Minimal untuk menampung Gibran yang saat ini memang non-partai. Setelah kemudian ini dia dipecat atau mungkin mengundurkan diri dari PDI Perjuangan, kemudian Gibran ini kan menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto, itu kan dia non-partai sekarang. Nah, kemungkinan ini nanti akan masukkan ke dalam Partai Golkar. Dan itu pun juga, kabar itu kan juga sudah beredar beberapa bulan yang lalu, bahkan sebelum Pilpres, sebelum Gibran ini dicalonkan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Mungkin sekarang Partai Golkar masih dibutuhkan. Makanya untuk Bambang Susatyo, petinggi Partai Golkar ini belum disentuh sama sekali. Justru sekarang yang dimunculkan, yang ramai di pemberitaan itu adalah Sufmi Dasko Ahmad. Tapi mungkin nanti ketika Gibran sudah masuk ke Partai Golkar, kemudian semua keinginannya ini sudah terpenuhi, keinginan dari bapaknya juga sudah terpenuhi, kemungkinan juga Partai Golkar akan juga disingkirkan. Jadi siap-siap saja, tunggu waktunya. Sementara kita menyaksikan sambil minum kopi sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Pragmatisme dan oportunisme yang salah arah.